Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulandari. Saya adalah mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Manajemen Dakwah semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hadis tematik Manajemen Dakwah yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Sedangkan menurut terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Sedangkan menurut istilah ulama ahli hadis, hadis merupakan apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi, dan terkadang juga sebelumnya, sehingga hadis memiliki makna yang serupa dengan sunnah. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf ain, do, dan waw berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'ul atau mengangkat. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis yang terpecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Menurut Mustafa Muslim, maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka maudhu'i adalah mengumpulkan ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis yang bertebaran dalam kitab hadis yang terkait dengan topik atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tersebut. Sedangkan menurut Arifuddin Ahmad, metode maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, atau salah satu sub dari salah satu aspeknya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang terakhir, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya, pembahasan tentang unsur-unsur metode maudhu'i. Yang pertama, menentukan. Selanjutnya, pembahasan tentang langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode maudhu'i. Pertama, menentukan tema atau masalah yang akan kita bahas. Kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan tahrik al-hadis. Ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya hadis dan perbedaan periwayatan hadis. Kegiatan selanjutnya yaitu kita akan melakukan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Selanjutnya, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya cacat dan kejanggalan. Ketujuh, mempelajari klaim-klaim yang mengandung arti serupa. Kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Dan yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis atau ayat pendukung. Langkah yang ke-10, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Kelebihan hadis maudhu'i yaitu sebagai dimaklumi hadis yang banyak dalam setiap kasus, sebagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda, ataupun boleh jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah. Yang kedua, pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu. Para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau kulli dari sejumlah hadis. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh, karena dengan ditetapkannya judul pembahasan yang akan dibahas membuat pembahasan itu dengan menjadi sempurna dan utuh.
Pembahasan terakhir pada video kali ini yaitu tentang kekurangan metode maudu'i, yaitu memenggal hadis. Metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih mengandung berbagai permasalahan. Yang kedua, membatasi pembahasan hadis. Dengan adanya penetapan judul dalam pemahaman hadis, maka dengan sendirinya berarti membuat permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topik.